Shalom adik-adik sekolah minggu semuanya dimanapun berada saat ini. Selamat hari minggu. Gimana kabarnya anak-anak sekolah minggu semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Kalau kakak-kakak guru sekolah minggunya semuanya puji Tuhan dalam keadaan sehat. Kita hari ini bertemu lagi dalam ibadah kebaktian sekolah minggu seperti biasa, masih secara online. Tapi kita tetap semangat dan bersuka cita ya. Masih semangat adik-adik semuanya? Masih? Oke, puji Tuhan. Oke, sebelum memulai ibadah, kita seperti biasa berserah kepada Tuhan melalui doa. Ayo, semuanya ambil posisi berdoa. Anak-anak ibu semuanya lipat tangan, tutup matanya, duduk yang rapi ya. Tunduk kepala. Iya, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali kami bersyukur kehadirat-Mu yang maha kudus, buat kasih anugerah-Mu yang tiada berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih Tuhan, buat kesempatan pagi hari yang indah ini, Engkau berikan kami kesempatan, sehingga kami masih boleh bersekutu bersama saudara-saudara kami seiman, untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Saat ini kami mau mengundang Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Berkuasalah dalam hati dan pikiran kami, agar kiranya damai sejahtera memenuhi hati kami. Sepanjang kami mengikuti ibadah ini, kami boleh bersuka cita. Kami boleh dengan penuh semangat memuji dan memuliakan nama-Mu melalui lagu-lagu pujian kami. Terimalah kiranya ibadah kami ini Tuhan, biarlah ibadah kami ini kami persembahkan hanya demi kemuliaan nama-Mu. Kami telah siap Tuhan, berkatilah kami. Terpujilah nama-Mu di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, kita bangkit berdiri semuanya. Ayo adik-adik semangat bangkit berdiri semuanya ya. Kita memuji Tuhan. Sekarang kita akan mengucapkan hukum Taurat yang ke-9 dan yang ke-10. Mari anak-anak di rumah mengucapkannya secara bersama-sama. Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Sekarang kita berdoa, marilah memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan
untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, jiwa berseri. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Dunia ini akan binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Apa yang dicari orang uang? Apa yang dicari orang uang? Apa yang dicari orang pagi, siang, sore, malam? Uang, 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 bukan Tuhan Yesus. Siapa yang dicari Tuhan sayang? Siapa yang dicari Tuhan sayang? Siapa yang dicari Tuhan pagi, siang, sore, malam? Saya, orang yang berdosa. Oke adik-adik, sekarang kita bangkit berdiri, kita mengucapkan pengakuan iman kepercayaan kita. Kita bersatu dalam doa. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Baiklah adik-adik semuanya, kita akan kembali berdoa untuk mendoakan semuanya, baik yang berulang tahun, baik yang ada yang sakit. Kita akan doa syafaat ya adik ya. Silakan lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur ya Tuhan Yesus, kami ucapkan kepadamu ya Allah Bapa, buat kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami ya Tuhan, pribadi lepas pribadi ya Allah Bapa, sehingga ya Tuhan Yesus sampai detik ini ya Allah Bapa, kami boleh bernafas ya Tuhan Yesus. Itu semua adalah berkat dan kasih karunia daripada Engkau ya Tuhan kepada kami. Bapa yang baik, kami berdoa buat adik-adik sekolah minggu kami ya Tuhan Yesus, yang berulang tahun di satu minggu ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang, kebijaksanaan dan kepintarannya Tuhan kepada adik-adik kami yang berulang tahun di satu minggu ini ya Tuhan Yesus. Tuhanlah yang mengurapi segala sekolah mereka ya Tuhan Yesus, baik pelajaran mereka di sekolah, di les, apapun dimanapun mereka belajar ya Tuhan. Tuhan yang membimbing mereka ya Tuhan, sehingga mereka kelak menjadi anak-anak yang baik ya Tuhan Yesus, anak-anak yang menjadi garam dan terang dunia ya Tuhan Yesus, dan anak-anak yang takut akan Engkau ya Allah Bapa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami juga berdoa ya Tuhan Yesus buat para orang tua adik-adik sekolah minggu kami ya Tuhan Yesus. Kami berterima kasih ya Allah Bapa buat para orang tua kami yang senantiasa ikut membantu ataupun mendukung pelayanan di bidang online ini ya Tuhan Yesus. Dan mereka tak jemu-jemu untuk memberkati ataupun membimbing anak-anak kami ya Tuhan Yesus, supaya mereka ikut beribadah secara online ya Allah Bapa. Bapa yang baik, berikanlah ya Tuhan Yesus kekuatan kepada orang tua para murid kami ya Tuhan Yesus, sehingga mereka ya Tuhan Yesus mampu mendidik anak-anak mereka ya Tuhan ke jalan-Mu ya Tuhan Yesus.
Bapa yang baik, begitu juga dengan kami para guru sekolah minggu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat pengurapan-Mu ya Tuhan Yesus, buat kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami Allah Bapa, sehingga kami mampu ya Tuhan Yesus hingga detik ini ya Tuhan, melayani ya Tuhan Yesus, buat adik-adik sekolah minggu kami Allah Bapa. Bapa yang baik, urapilah kami ya Tuhan Yesus, agar kami lebih lagi ya Tuhan Yesus, lebih baik lagi ya Tuhan di bidang pelayanan kami ya Tuhan, buat adik-adik sekolah minggu kami ya Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa ya Tuhan Yesus, buat Amang Sinaga ya Tuhan Yesus, suami dari Inang kami ya Tuhan Yesus, Inang Penta ya Allah Bapa, yang dalam keadaan lagi perawatannya Tuhan Yesus untuk di medannya Allah Bapa. Tuhanlah yang mengurapi kesehatan orang tua kami ini ya Tuhan Yesus. Tuhan juga yang memberkati kekuatan dan kesehatan buat Inang kami ya Tuhan, yang menjaga Amang kami ini ya Tuhan Yesus. Berikanlah ya Tuhan Yesus kesehatan juga kepada Amang dan Inang kami ini ya Tuhan Yesus, sehingga dia lekas sembuh ya Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami juga tak luput mendoakan ya Tuhan Yesus situasi corona yang masih kami alami ya Bapa. Kami yakin dan percaya ya Tuhan Yesus, badai ini pasti akan berlalu ya Tuhan, badai corona ini pasti akan berlalu. Tuhan yang memberkati para medis, Tuhan yang memberikan pencerahan kepada mereka ya Tuhan, sehingga mereka dapat ya Tuhan Yesus segera memberikan vaksin itu ya Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagimu ya Allah Bapa. Kami yakin dan percaya ya Tuhan Yesus, corona ini pasti akan berlalu ya Allah Bapa. Bapa yang baik, kami juga tak luput ya Tuhan Yesus mendoakan gereja kami ini Tuhan Yesus, gereja GKPI ya Tuhan, yang sebentar lagi akan berulang tahun ya Tuhan Yesus. Tuhanlah ya Allah Bapa yang memberkati gereja kami ini Tuhan Yesus, sehingga di kedepannya Tuhan Yesus gereja kami ini mampu melayani lebih baik lagi kepada kami para jemaatnya maupun kepada yang lainnya lah Bapa. Terpujilah namamu ya Bapa, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ya, baik adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita akan bersatu di dalam doa. Semua boleh lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur Tuhan buat kebaikan-Mu dan cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami. Hingga pada pagi hari ini kami boleh kembali Tuhan beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walau jarak yang memisahkan kami Bapa,
Biarlah kiranya Engkau tetap hadir di tengah-tengah kami untuk memberikan berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Terutama untuk adik-adik sekolah minggu kami Tuhan, yang berada di rumah mereka masing-masing, yang tetap beribadah dan setia memuji nama Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka Bapa, berikan kepada mereka hikmat, agar mereka beroleh kebijaksanaan, dan mereka boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dan mau dengar-dengar atas nasihat guru dan orang tua mereka. Di atas segalanya Tuhan, ampuni kami atas segala kesalahan dan dosa-dosa kami, agar kami boleh senantiasa layak datang ke hadapan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, untuk nats firman Tuhan hari ini, boleh kita buka Alkitabnya. Semua sudah pegang Alkitabnya? Yo, di kitab Korintus. Korintus itu perjanjian baru. Korintus 1 Korintus ya. 1 Korintus 1 Korintus 1 ayat 5. Nah hari ini cuma 1 ayat saja. Nah untuk itu kakak meminta untuk adik-adik tetap bisa tenang, konsentrasi untuk mendengarkannya hanya sebentar ya Dik ya. Sama-sama kita membaca. Sudah dapat ayatnya? Nah yang sudah dapat boleh sama-sama membaca sama kakak ya. 1 Korintus 1 ayat 5. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya, dan dalam segala hal, dalam segala macam perkataan, dan dalam segala macam pengetahuan. Nah, ini dia nats yang sangat singkat, namun pengertiannya sebenarnya sangat dalam. Penjabarannya bisa sangat luas. Bagi adik-adik, ini dikatakan tadi sebab di dalam Dia. Di dalam siapa? Di dalam Tuhan, di dalam Tuhan Yesus, di dalam Tuhan. Kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, katanya. Kaya dalam segala hal berarti dalam, kalau istilahnya kita kan melihat dalam segi materi, dalam segi rohani, ya kan? Nah, coba kita lihat yang kaya dalam segi materi. Nah, dalam segala hal. Kak, kan kayak mana dibilang orang yang kekurangan itu kaya? Nah kita lihat dia kekurangan dalam segi finansial atau materi, ya kan? Dalam segi keuangan orang tuanya, ya kan? Orang jualan-jualannya dipajak itu orang tuaku kak. Kayak mana kakak bilang aku kaya dalam segala hal? Kayak mana Alkitab itu? Bukan kakak yang bilang loh. Alkitab mengatakan kalau kamu adalah anak Tuhan Yesus, pengikut Kristus, kamu adalah kaya dalam segala hal. Nah, pertama kita bahas dalam hal materi tadi ya. Nah, mama aku sama papa aku, orang tuaku hanya berjualan ataupun hanya berdagang di pajak-pajak itu kak. Tengah mati cari duitnya kak, panas, hujan. Nah, orang yang melihat dalam segi materi itu, dia merasa kurang. Karena apa? Karena kurang rasa syukur. Jadi ya, rasa syukur. Tapi kalau orang yang dianya sudah di dalam Kristus, dia sudah bersyukur. Walaupun sedikit pun yang dia terima. Nah, kalau dengan rasa syukur, dia akan menjadi kaya. Nah, itu artinya bukan harus banyak yang dia terima, bukan harus banyak yang dimiliki orang tuanya, baru dia merasa dia kaya. Dalam hal materi tadi, kalau dia tidak punya rasa syukur, mau seluruh kisaran ini sama dia, ya, kalau dia merasa kosong hatinya, tak ada rasa syukurnya, terima kasih Tuhan, dia tidak ingat mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, pasti kosong dalam hatinya dan dia pasti merasa selalu kekurangan, dan itulah sebenarnya orang yang miskin, ya kan? Nah, itu dalam segi materi. Kalau dalam segi rohani kak, bagaimana kak? Dalam segi rohani, ini lebih dalam lagi ya dek. Orang yang kaya dalam segi rohani itu bagaimana? Dalam segi rohani, seorang anak yang selalu merasakan dia kesusahan. Nah, dia rasa, aduh, kok aku banyak sekali ya dapat tantangannya. Aku udah baik-baik pun masih dibenci orang.
Aku sudah bagus pun masih dikatain orang. Nah, ada yang pernah mengalami seperti itu? Kalau ada yang mengalami seperti itu, jangan lekas-lekas marah, ya. Jangan lekas-lekas marah. Jangan lekas-lekas marah sama orang yang menyakitimu. Tapi cobalah untuk memaafkan. Nah, berarti kamu kaya. Kaya hati kamu itu. Nah, hatinya bisa memaafkan orang yang sudah melakukan kesalahan terhadap dirinya. Ya kan? Udah disakitin orang dia. Misalnya ada teman kamu nih, ya kan? Dia tak punya buku. Buku dia ketinggalan, buku bacaan dia ketinggalan. Dia datangi kamu, pinjamlah bukumu. Kamu baik, kasih. Nih, pinjam nih. Ya kan? Dikasih pinjam. Tapi setelah itu dapat jam istirahat, dia pergi main-main. Kamu ayolah kawan, sama aku main-main. Enggak, aku mau main-main sama siapa sana aja lah. Aku nggak suka main-main samamu. Katanya lagi seperti itu. Sakit ya hatinya ya? Sakit. Tapi sebagai anak sekolah minggu yang katanya adalah anak pengikut Kristus, nah jangan cepat-cepat sakit hati. Iyalah, mungkin dia nggak suka main-main sama aku cari kawan yang lain aja lah. Mungkin nanti sama kawan yang lain lebih senang mainnya, ya kan? Nah, itu ya adik-adik ya. Nah, dalam segi pertumbuhan rohani, kita harus selalu ingat pertama, bersyukur. Selalu ingat berdoa, ya Dik ya. Jadi setiap saat, mau kamu itu lagi bahagia, mau lagi ulang tahun gitu ya kan, mama papanya belikan banyak hadiah. Nah, harus ingat bersyukur dan mendoakan orang-orang yang kita cintai. Gitu juga kalau lagi dalam penderitaan, ingat mendoakan supaya Tuhan memberi penghiburan. Itu dia ya. Nah, firman Tuhan hari ini untuk ayat hafalan kita, coba dibuka lagi Alkitabnya. Ya, di Titus, kitab Titus ayat 2, Titus 2 ayat ke-12. Coba, ayo, ini bagus sekali nanti dihafal ya. Titus 2 ayat 12. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Nah, bagus sekali ya untuk dihafal adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, supaya tetap ingat apa yang Tuhan firmankan di dalam Alkitab. Ya, sekian firman Tuhan hari ini. Kita boleh bersatu di dalam doa. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Allah Bapa buat firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini Tuhan. Begitu indah dan begitu mengajarkan kami banyak hal tentang kekayaan secara rohani dan kekayaan kami yang sesungguhnya Bapa, ketika kami menjadi anak-anak-Mu, ketika kami menjadi pengikut-Mu. Bapa yang terkasih, kami juga berdoa terkhusus untuk anak-anak sekolah minggu kami Tuhan. Di tengah masa pandemi ini, gitu banyak Tuhan tantangan yang mereka hadapi di bidang pendidikan mereka, terutama mereka tidak bisa bersekolah Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kebijaksanaan kepada mereka, memberikan kepintaran agar mereka tidak tertinggal Tuhan dalam bidang studi mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk kami guru-guru sekolah minggu yang berada di tempat ini. Kiranya Tuhan memberikan kepada kami kesabaran dan kebijaksanaan lagi Tuhan dalam melayani anak-anak sekolah minggu kami di tempat ini. Inilah doa kami Bapa yang kami panjatkan hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam
adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah beserta ibu-ibu yang mendampingi anak-anak sekolah minggu kita di rumah. Sebagai persembahan syukur kita, kami mengharapkan walaupun kita ibadah di rumah, tetaplah kita berikan persembahan kita untuk Tuhan. Kita sampaikanlah itu melalui penatio sektor kita. Terima kasih atas kerjasamanya yang baik. Sekarang marilah kita sempurnakan ibadah sekolah minggu kita ini. Kita berdoa di dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang memberkati kita sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Allah beserta